Kembali lagi bersama saya, Media Cerita Quietus. Salah satu agama yang terpopuler di dunia adalah Buddha. Siapa dia? Banyak orang yang nggak tahu siapa Buddha. Padahal Buddha ini adalah satu nama yang berada pada seseorang. Namanya Gautama Buddha. Aslinya bernama Pangeran Siddhartha, merupakan pendiri agama Buddha, salah satu agama terbesar di dunia. Siddhartha adalah anak lelaki seorang raja yang berkuasa di Kapilavastu, sebuah kota timur laut India, dekat perbatasan Nepal. Siddhartha sendiri, dia golongan dari klan Gautama dan suku Sakya. Konon, dilahirkan pada tahun 563 SM di Lumbini, di wilayah Nepal sekarang. Dia menikah pada usia 16 tahun dengan sepupunya yang berusia sama. Dibesarkan dalam istana kerajaan yang mewah, Pangeran Siddhartha tidak kekurangan kenyamanan material. Meskipun begitu, dia sangat tidak puas. Dia mengamati bahwa kebanyakan umat manusia hidup dalam keadaan miskin dan terus-menerus menderita kekurangan. Bahkan, mereka yang kaya pun seringkali frustasi dan tidak bahagia. Dan semua manusia menderita penyakit dan akhirnya harus menyerah pada kematian. Seharusnya, pikir Siddhartha, hidup itu bukan sekedar kenikmatan sesaat yang semuanya begitu cepat tersapu oleh penderitaan dan kematian. Ketika ia berusia 29 tahun, persis setelah kelahiran putra pertamanya, Gautama memutuskan dirinya harus meninggalkan kehidupan yang dijalaninya saat itu dan mengabdi sepenuhnya pada pencarian kebenaran. Dia pergi dari istana, meninggalkan istri, bayi putranya, dan semua harta duniawinya, dan menjadi seorang pengembara papa. Untuk beberapa waktu, dia belajar pada beberapa orang-orang suci di zaman itu. Namun, setelah mendalami ajaran mereka, dia mendapati solusi-solusi mereka terhadap masalah kemanusiaan tidak memadai. Pada masa itu, dipercaya bahwa asketisisme ekstrim merupakan jalan sejati menuju kebenaran. Karena itu, Gautama coba menjadi seorang asketik, menjalani puasa-puasa berat dan penyangkalan diri selama beberapa tahun. Namun, pada akhirnya dia sadar bahwa penyiksaan terhadap tubuh hanya mengaburkan pemikirannya tanpa membawanya lebih dekat pada kebijaksanaan sejati. Maka dia pun kembali makan secara normal dan meninggalkan asketisme. Dalam kesendirian, dia bergumul dengan masalah-masalah keberadaan manusia. Akhirnya pada satu malam, ketika duduk di bawah pohon ara raksasa, semua potongan gambar itu jatuh di tempat yang semestinya. Siddhartha menghabiskan malam itu dalam refleksi panjang, dan ketika fajar menyingsing, dia yakin dirinya telah menemukan pemecahan masalahnya dan bahwa dia kini menjadi seorang Buddha, seorang yang tercerahkan. Pada waktu itu, dia berusia 35 tahun. Di usianya 45 tahun sisa hidupnya, dia berkelana ke seluruh India Utara, mendakwahkan filosofi barunya kepada setiap orang yang mau mendengarkannya. Ketika dia wafat pada tahun 483 SM, dia memiliki ribuan pengikut. Meskipun sabdanya tidak pernah dibukukan, para pengikutnya telah mengukir banyak ajarannya dalam hati dan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Ajaran utama Buddha dapat diringkas dalam apa yang oleh penganut Buddha sebut sebagai 4 kebenaran mulia. Pertama, bahwa kehidupan manusia secara intrinsik tidaklah bahagia. Kedua, bahwa penyebab ketidakbahagiaan ini adalah kepentingan diri, manusia, dan nafsu. Ketiga, bahwa kepentingan diri dan nafsu itu dapat diakhiri hasil akhir di mana semua nafsu dan keinginan telah diakhiri disebut dengan nirwana. Secara harfiah berarti pemadaman atau pemusnahan. Keempat, bahwa metode untuk melepaskan diri dari kepentingan diri dan nafsu disebut dengan 8 jalan. Pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, cara hidup yang benar, upaya yang benar, kepedulian yang benar, dan
metodasi yang benar. Mungkin dapat ditambahkan bahwa Buddhaisme terbuka untuk semua orang, tidak memandang ras, dan tidak seperti Hinduisme tidak mengenal kasta. Di saat beberapa waktu selepas wafatnya Gautama, penyebaran agama baru ini terbilang lambat. Pada abad ketiga SM, Raja Besar India, Asoka, menganut Buddhaisme. Dukungannya membuat pengaruh dan ajaran Buddha menyebar dengan cepat di India dan juga negeri-negeri tetangga. Buddhaisme menyebar ke selatan, Sri Lanka, dan ke timur, Burma. Dari sana, agama ini menyebar ke seluruh Asia Tenggara, ke selatan, ke Malaya, dan ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Buddhaisme juga menyebar ke utara, langsung memasuki Tibet, dan ke barat daya menuju Afghanistan dan Asia Tengah. Agama ini menyebar ke Cina, di mana banyak orang menjadi pengikutnya, dan dari sana menuju Korea dan Jepang. Di India sendiri, ajaran baru ini mulai mengalami kemerosotan setelah tahun 500 dan nyaris menghilang setelah tahun 1200. Di sisi lain, di Cina dan Jepang, Buddhaisme tetap menjadi sebuah agama besar. Di Tibet dan Asia Tenggara, Buddhaisme menjadi agama utama selama berabad-abad. Begitu pula, dari sisi lain, Buddhaisme memiliki unsur cinta damai yang jauh lebih kuat daripada Nasrani ataupun Islam. Orientasi pada tindakan tanpa kekerasan ini telah memainkan peran amat penting dalam sejarah politik negara-negara penganut Buddha. Seringkali dikatakan bahwa jika Kristus kembali ke dunia, dia akan terbanyak menyaksikan apa yang telah dilakukan atas nama dia, dan merasa takut melihat pertarungan berdarah antar sekte yang mengaku sebagai pengikutnya. Tentu saja, Buddha pun akan terheran-heran melihat banyaknya doktrin yang diungkapkan sebagai doktrin agama Buddha. Itulah singkat cerita daripada terjadinya agama Buddha. Padahal itu adalah nama satu orang yang dimana dia dulu dilahirkan sama seperti manusia, yang sehingga dia menjadi penganut daripada pengikut-pengikutnya, yaitu pengikut agama Buddha. Semoga bermanfaat.